Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami Paguyuban Suryo Kendil Wesi Kebumen. Saya Hendro Nur Cahyono. Saudaraku, malam hari ini kita akan melakukan penggagalan santet, penggagalan sihir. Insya Allah malam hari ini kita akan mencari kekuatan-kekuatan bangsa jin yang di situ digunakan oleh seseorang untuk menjadi suatu lantaran santet untuk menyakiti seseorang. Insya Allah mudah-mudahan Allah ridho, kita bisa menjagal dan kita bisa mewujudkan dari kekuatan santet tersebut. Malam ini gimana Mas Hendro untuk malam ini suasananya, aktivitas santetnya? Untuk malam hari ini ya bisa dikatakan aktivitas kekuatan santet yang berterbangan itu tidak terlalu ramai, juga tidak terlalu sepi. Ya, jadi lumayan saja. Sedang-sedengan ya? Iya. Tapi sekelereban ada warna merah tadi yang lumayan terang, melintas itu katanya lumayan tinggi itu. Santet ya. Juga itu Mas Hendro. Kenapa? Santet juga. Iya, santet. Ya kebanyakan santet ya daripada aktivitas yang positif. Terus ini Mas Hendro, kalau santet itu biasanya mengenai hanya sasarannya saja atau lingkungan keluarganya juga itu bisa kena Mas Hendro? Santet itu misal gini, ada seseorang yang ngirim ya santet ke bapaknya, maaf gitu ya. Ketika sudah dilepaskan santet itu, tapi bapaknya itu agak kuat misalkan gitu, kekuatan energi positifnya karena beliau itu dekat sama Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Biasanya nanti akan nyari yang terlemah dulu. Entah itu maaf anaknya, entah itu maaf istrinya. Cari yang lemah dulu. Gitu. Tapi tetap sasarannya bapaknya, misalnya gitu, tetap nunggu. Nah biasanya kerja santet itu kan biasanya nggak cuma 1-2 itu. Jinnya itu nggak 1-2, tapi bisa rombongan dia. Rombongan, sepasukan itu bisa sampai kadang 100 atau 50. Misalkan ya, satu pasukan misalkan maaf, 50 dikirim. Ya, dengan ketuanya ular misalkan gitu. Ular. Oh, masuk dah. Biasanya nanti udah nyampe target, nunggu dulu. Lihat, biasanya di rumah dulu lihat ketika memang di situ mudah langsung serang. Masuk. Tapi kalau ternyata rumahnya aja udah penuh karomah, udah penuh cahaya Allah, dia berhenti dulu. Ada penghalang seperti itu. Kalau terjang mereka juga bisa hangus. Berhenti dulu. Nah nanti udah kelihatan udah bisa menguasai rumahnya, terus itu targetnya si bapaknya. Kok ternyata sulit. Biasanya nanti akan kita bikin lemah. Siapa yang termudah? Anaknya atau istrinya. Nah itu nanti akan dicari di situ. Nah ternyata istrinya, misalkan atau anaknya, serang dulu. Nah biasanya nanti ketika anaknya terserang sakit gitu ya, yang di situ bisa dipancing emosinya, jadi nakal, jadi rewel, jadi menantang kalau dibilangin orang tua. Yang dimaksud itu biar hatinya orang tuanya itu, terutama bapaknya itu terpancing emosi, terpancing marah karena apa? Ulah anaknya yang di situ jadi nakal, jadi tidak mau dinasehati. Itu tujuannya. Si target gitu ya. Iya. Nah, ketika bapaknya kepancing marah, anaknya jadi bandel, jadi suka main, kadang-kadang nggak pulang, terus jarang sholat. Kan bapaknya, orang tuanya jadi kepancing marahnya. Nah, dari marah itu suatu kelemahan. Nah, itu berusaha untuk menyerang si target seperti itu loh. Oh berarti mereka ini ya
berusaha untuk mencari celah agar bisa menyerang gitu ya. Iya, jadi mereka itu punya kepintaran juga, kecerdasan, kecerdikan, bagaimana mereka itu bisa melumpuhkan kena targetnya, gitu loh. Berbagai macam cara mereka akan, mungkin yaitu dengan anaknya bikin rewel. Kalau anaknya kuat, istrinya mungkin dibikin jadi istrinya jadi mudah marah, tidak seperti biasa, sehingga intinya itu memancing emosi suami sehingga bisa kena. Karena salah satu kelemahan kita adalah pada waktu kita marah, saudaraku. Seperti itu. Nah, misalkan itu ya tadi ya 50 sudah dikirim, berusaha untuk menggoyahkan, mencari kelemahan dengan strategi mereka. Kok belum mampu? Biasanya nanti akan minta kiriman, minta tambahan lagi, Bantuan gitu ya. bantuan. Itu bantuan, dibantu lagi. Grab. Nah, di situ kan jinnya itu juga keluar masuk. Jadi kesana kesini gitu loh, kayak orang sibuk saja seperti itu. Dan nanti biasanya mereka membentuk atau membuat rumah atau sarang di tempatnya si targetnya. Di rumahnya gitu ya. Iya, di rumahnya bikin di situ karena mereka juga perlu perlindungan atau bentengan. Nah, jadi biasanya mereka bikin bentengan atau perlindungan atau mungkin bisa disebut seperti buhur gitu ya. Seperti itu. Oh, berarti buhul itu ini ya, tempat perlindungan mereka intinya ya. Ya, lebih mudahnya dijelaskan seperti terminal lah. Oh, terminal. Untuk keluar masuk. Jadi untuk yang baru datang juga untuk yang mau pergi ke sana laporan. Jadi kayak gitu. Untuk misalkan di rumah situ mengadakan doa-doa apa jenenge mungkin kayak yasinan atau mungkin baca Al-Qur'an. Mereka kan terus ya, mereka masuk dulu. Mereka yang nggak kuat masuk ke sarang-sarangnya mereka. Gitu. Jadi memang mereka juga pakai strategi, nggak asal, nggak. Mereka pintar, mereka cerdas. Karena apa? Memang sudah menjadi suatu pekerjaannya. Makanya kita itu menghadapi mereka itu ya harus dengan tenang, dengan sabar. Kalau kita terburu-buru, kita akan kalah. Kita harus tenang, harus sabar, harus terus minta pertolongan Allah. Seperti itu. Sehingga kita dengan ketenangan, dengan kesabaran, kita bisa diberikan petunjuk lebih jelas. Oh, ternyata seperti ini. Karena kita yang kita hadapi yang nggak kelihatan jelas. Kalau kita gerasa gerusu malah semakin nggak kelihatan, kayak gitu, malah makin nggak jelas. Berarti mereka juga ini ya, Mas Indro, membutuhkan proses juga untuk menyerang ya, nggak sekaligus des kena gitu ya. Iyalah, mereka sabar sekali mereka. Karena apa? Ketika kita masuk ke rumah, assalamualaikum, apa bismillahirrahmanirrahim, itu juga jadi tanpa kita jadi perlawanan. Jadi protek bagi kita, jadi bikin susah mereka. Walaupun sepele gitu ya. Iya, jadi makanya jangan abaikan namanya doa, basmalah, beri salam, itu jangan. Itu benar-benar subhanallah, beneran. Kalau diperlihatkan saja pastinya kita akan boleh bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Makanya ikut guru kita lah, baginda Rasulullah. Seperti itu. Ya. Yaitu sedikit pengalaman agar kita lebih waspada, lebih hati-hati, seperti itu. Ya, ya kita lanjut menggagalkan saja ya. Mudah-mudahan ini semuanya bisa berhasil, diberikan kelancaran. Setidaknya ya, dan ini semuanya atas kehendak Allah. Mungkin ini targetnya ini sering minta pertolongan Allah, perlindungan sama Allah, sehingga ketika ini kekuatan santetnya mau dikirim, mau kena, alhamdulillah kita menjadi lantaran Allah untuk mencegat, untuk menggagalkan. Itu semuanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, siap. Kita deteksi, kita raba-raba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha
Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allah. Ya Allah. Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah dapat, saudaraku. Kita tahan dulu, kita biasa kunci dulu untuk saya istirahat. Kalau ini tadi serangan dari mana Mas Hendro? Maksudnya? Dari arah mana maksudnya? Oh, ini barusan timur agak ke utara, arahnya ke sana. Ya, timur agak ke utara, agak mocok arahnya. Nah, ya biasa kayak terkurung terus jugul-jugul pengen keluar itu. Biarin aja nanti dulu. Ini rencana mau diwujudkan juga. Ya seperti itu insya Allah, biar lebih seru. Kalau nggak diwujudkan kan nggak seru. Mudah-mudahan wujudnya emas sekilo itu ya. Loh, janganlah. Kalau sampai emas 1 kilo
nggak dimasukin video, Ya, nggak diunggah, ya kan langsung saja ke toko emas jual. Astagfirullah. santet, masa paku pusaka kan nggak ada harga jual. Iya, Emas kan mending. ya enggak lah, emas ya nanti yang nyantet, yang nyantet bangkrut. Kalau dikeluarin kan bisa kaya bareng-bareng. Enggak. Nah, besok kapan-kapan kita juga akan mungkin dari santet itu kita mediasi gitu, mediasi pengungkapan biar lebih lebih jelas lagi, biar lebih gamblang lagi. Insya Allah kapan-kapan. Bentar dulu. Karena itu untuk mewujudkan butuh kekuatan kayak gitu. Butuh tenaga yang siap. Karena untuk mengeluarkan dari hal dalam goib ke bentuk fisik itu benar-benar harus kekuatannya lumayan. Gitu. Kalau Syuting lagi, itu juga ada perlawanan dari mereka ya. ya jelas ada perlawanan, mereka nggak mau diwujudkan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita wujudkan, ya Allah. Hamba mohon pertolongan. Allahu Akbar. Allah. 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 Aduh, berat banget. Allah. Wujud karena Allah. 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 Sebentar. Aduh. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Bunyi ini. Apa ini? Oh, telur naga. Mbok namanya ya. Saya juga nggak tahu nama-nama ini. Tapi nggak ada telur digubet oleh naga, ular naga, apa ular sawah ini? Oh, ular naga, ular sawah. Nggak tahu, ular naga mungkin ya. Jadi saya beri nama telur naga. Telur naga. Ya, gitu aja lah, nggak tahu namanya sih sebenarnya. Gedean telurnya daripada naganya. Iya, sebentar. Kita pengen tahu ini. Oh, ini saudaraku. Ini menyerang yang dengan tujuannya itu menggagalkan, menghalangi kehamilan. Ya, menghalangi kehamilan. Jadi ini bisa masuk ke perut seorang ibu-ibu. Nah, nanti maaf, ketika keluar sperma bisa ditampung di dalam telurnya ini. Ini mukanya madep sana. Disedot, jadi spermanya itu ditampung di ini, insya Allah seperti itu. Jadi memang yang kami ketahui ya atas izin Allah dan kita pengalaman dari pasien-pasien kita, orang gagal terus tidak punya anak itu 10 tahun pernikahan, 11 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, itu banyak sekali yang disebabkan oleh bangsa jin yang menghalangi, menggagalkan. Ada yang kayak gitu, menyedot sperma dari si laki-laki biar tidak sampai ke perempuan, maaf. Ada juga yang mengikat talinya itu biar tidak sampai kayak gitu. Jadi macam-macam jenisnya, saudaraku. Tapi ini salah satunya insya Allah yang menampung, jadi biar tidak sampai. Berarti keilmuan dari
jinnya itu gitu ya. Iya, masing-masing punya kelebihan. Ya kayak manusia lah, kelebihannya apa? Kelebihannya bikin motor, kelebihannya bikin mobil, ya sama. Mereka juga kelebihannya bikin sakit ini, kelebihannya bikin spesialis-spesialisan, kayak gitu. Kalau ketemu yang spesialis gitu ya jelas lebih berpengalaman mereka, jam terbangnya lebih hebat kayak gitu. Sama sih sebenarnya. Dukun Bisa spesialis. Iya. Tapi alhamdulillah saudaraku kita bisa menghalangi, menggagalkan. Dan ini jelas targetnya ini jelas dekat sama Allah. Dan ini jawaban doa-doa, ya Allah lindungi hamba dari hal yang tidak baik inilah. Kami jadi lantaran bisa menghalangi. Kadang kita kan doa saya belum dikabulkan. Sebenarnya bisa sudah dikabulkan, tapi kita tidak tahu, bisa juga memang suruh sabar. Semakin sabar, semakin kita cepat dapat jawaban dari Allah. Sabar serta ikhlas tentunya. Seperti itu. Ya. Ini tadi arahnya ke barat ya Mas Indro ya? Iya, ke barat. Barat. Atau ini. Ya. Oh iya, saudaraku semuanya, gini. Kalau ada yang mau nanya-nanya tentang santet, tentang hal goib, insya Allah komen saja, nanti kita akan jawab. Insya Allah kita akan jawab lewat video kami ini. Insya Allah kita jawab atas pengalaman kita dan apa yang kita tahu secara keilmuan kita, insya Allah. Ya, silahkan ya bagi yang mau bertanya di kolom komentar, nanti kita pilih, nanti insya Allah kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari Ya, bisa juga lewat WA juga nggak apa-apa. dari WA juga. Oke, gitu aja ya. Oke, ya. Saudaraku, saya Hindro Nur Cahyono, Paguyuban Suryo Kendul Besi Kebumen. Segala kesalahan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.